Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12. Pada waktu itu Tuhan menunjuk 72 murid. Ia mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Berkatalah ia kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kalian seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau memasuki suatu rumah, katakanlah damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, maka salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kalian masuk ke dalam sebuah kota dan tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Menjadi murid yang sejati membutuhkan satu sikap pengorbanan dan komitmen yang total untuk setia dan berpegang teguh pada kekuatan Tuhan. Kesetiaan, ketaatan, dan kesiapsediaan untuk diutus kemana saja menjadi dasar bagi kehidupan seorang murid sejati. Seorang murid yang sejati memiliki keyakinan yang kokoh dan kuat bahwa Yesus Sang Guru akan menyertainya dalam seluruh tugas perutusan dan pewartaan. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus menunjuk 72 murid
dan ia mengutus mereka berdua-dua ke setiap tempat yang hendak dikunjunginya. Kepada mereka, Yesus katakan, tuaian banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Yesus membutuhkan pekerja-pekerja untuk mewartakan kabar baik, kabar sukacita kepada semua orang. Dan tugas perutusan itu tidak hanya di tempat-tempat yang mengalami kegembiraan, sukacita, kebahagiaan, tetapi juga ke tempat yang sulit, di mana seringkali para pengikut Tuhan mengalami penolakan. Karena itu Yesus katakan, "Aku mengutus kalian seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Kehadiran kita sebagai murid atau utusan Tuhan harus mampu untuk membawa damai, sukacita, kegembiraan, apapun kesulitan, kesukaran yang kita alami. Diutus ke tengah-tengah serigala berarti kita harus siap sedia untuk menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, dan kesukaran. Tetapi dengan satu keyakinan bahwa Tuhan akan senantiasa bersama kita. Yesus menegaskan, damai harus ditaburkan ke dalam hati semua bangsa manusia. Karena dengan hati yang damai, orang mampu untuk menciptakan keluarga, komunitas, masyarakat dengan penuh kedamaian dan sukacita. Oleh karena itu, Yesus tegaskan, ketika kalian masuk ke dalam rumah, katakanlah terlebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Mendengar kata damai sejahtera, pribadi yang merespons menanggapi itu, merasa bahwa di dalam ruang hatinya telah bersemi damai, cinta, dan ketenangan. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita berjalan bersama dengan Tuhan, menyiapkan hati kita untuk menjadi pewarta kasih, pembawa damai sukacita di dalam keluarga kita, di dalam komunitas, dan juga di dalam masyarakat kita. Kita belajar dari hati Yesus yang Maha Kudus, yang senantiasa memberikan kedamaian, ketenangan kepada siapapun. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.